Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran? Bukan sekedar sudah berapa kali kita khatam, bukan sekedar seberapa merdu kita membacanya, bahkan bukan sekedar berapa juz yang sudah kita hafal. Namun, sudahkah Al-Quran itu hidup di dalam hati kita? Sudahkah ia mengalir dalam sikap dan perbuatan kita? Kenapa? Karena sesungguhnya ada sebuah penjelasan yang sangat dalam maknanya tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Banyak orang menyangka Ahlul Quran adalah mereka yang hafal 30 juz, yang lisannya fasih melantunkan ayat-ayat Allah, yang tajwidnya sempurna dan suaranya indah. Hal itu memang sebuah keutamaan dan kemuliaan. Itu adalah anugerah yang sangat besar, namun belum tentu menjadikan seseorang sebagai Ahlul Quran yang sejati. Karena yang dimaksud Ahlul Quran itu bukan hanya yang menghafal, bukan hanya yang membaca, dan bukan hanya yang bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu. Lalu, sudah sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran? Bukan sekedar sudah berapa kali kita khatam, bukan sekedar seberapa merdu kita membacanya, dan bahkan bukan sekedar berapa juz yang sudah kita hafal, tetapi yang bisa mengamalkan, yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, tidak melanggar batasan-batasan yang telah Allah gariskan. Mereka yang tidak hafal seluruhnya dan mungkin hanya beberapa surat, bahkan membacanya pun masih terbata-bata. Namun ketika Allah memerintahkan sholat, ia jaga sholatnya. Ketika Allah melarang ghibah, ia jaga lisannya. Ketika Allah memerintahkan jujur, ia tinggalkan dusta. Ketika Allah melarang zalim, ia tahan tangannya. Maka orang seperti inilah yang sesungguhnya dekat dengan Al-Quran. Betapa banyak di zaman ini orang yang lisannya dipenuhi ayat-ayat Allah, namun hidupnya bertentangan dengan ayat yang ia baca. Ia membaca tentang larangan riba, tapi masih memakannya. Ia membaca tentang menjaga pandangan, namun matanya liar kemana-mana. Ia membaca tentang kejujuran, namun lisannya penuh tipu daya. Ia membaca tentang amanah, namun mengkhianati kepercayaan. Maka hafalan tidak lagi mengangkat derajatnya. Bacaan tidak lagi menjadi hujjah baginya. Justru sebaliknya, Al-Quran itu bisa menjadi saksi yang memberatkan. Na'udzubillah. Karena Al-Quran bukan sekedar untuk dilantunkan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Al-Quran bukan hanya untuk menghiasi suara, tapi untuk menghiasi akhlak. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Betapa mulianya kedudukan ini, menjadi keluarga Allah. Bukan karena nasab, bukan karena harta, dan bukan karena jabatan, tetapi karena Al-Quran. Namun sekali lagi, bukan sekedar di hafalan, tapi di amalan. Bayangkan jika Al-Quran benar-benar hidup dalam diri kita. Ketika kita marah, Al-Quran menahan kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, Al-Quran mengingatkan kita. Ketika kita diuji, Al-Quran menenangkan kita. Ketika kita sempit, Al-Quran melapangkan dada kita. Dan Al-Quran menjadi cahaya di saat gelap, menjadi penuntun di saat bingung, dan menjadi penyejuk di saat luka. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ukuran kemuliaan kita di sisi Allah bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal,
tapi seberapa banyak ayat yang kita jalankan dan kita amalkan. Bukan seberapa sering kita membaca, tapi seberapa sering kita taat setelah membaca. Karena bisa jadi seseorang hafal Al-Quran, tahu tentang larangan sombong, tapi ia paling sombong. Hafal tentang larangan riya, tapi ia paling ingin dipuji. Hafal tentang ikhlas, tapi amalnya penuh pamrih. Maka Al-Quran tidak mengangkatnya, justru akan menjatuhkannya. Sebaliknya, ada orang yang hafalannya sedikit, namun setiap ayat yang ia tahu, ia amalkan. Ia dengar satu perintah, langsung ia jalankan. Ia tahu satu larangan, langsung ia tinggalkan. Walaupun hafalannya tidak banyak, namun Al-Quran hidup di dirinya. Dan orang seperti ini lebih dekat kepada derajat Ahlul Quran. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita hanya sibuk memperindah bacaan atau memperindah kehidupan? Apakah kita hanya mengejar hafalan atau mengejar pengamalan? Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk mengubah manusia. Mengubah hati yang keras menjadi lembut. Mengubah akhlak yang buruk menjadi mulia. Mengubah hidup yang gelap menjadi bercahaya. Maka rugilah orang yang dekat dengan mushaf namun jauh dari petunjuknya. Rugilah orang yang lisannya fasih namun hatinya kering. Rugilah orang yang hafal ayat tentang takwa namun hidupnya jauh dari takwa. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, menjadi ahlul Quran bukan mustahil. Mulailah dari yang kecil dan baca walaupun sedikit. Pahami walaupun perlahan dan amalkan walaupun satu ayat. Jika Allah memerintahkan sabar, latihlah untuk sabar. Jika Allah memerintahkan syukur, perbanyaklah bersyukur. Jika Allah melarang berdusta, jagalah lisan kita. Jika Allah melarang zalim, tahan diri dan jaga emosi. Karena setiap ayat yang kita amalkan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan setiap ayat yang kita abaikan bisa menjadi penyesalan di akhirat. Bayangkan, kelak di hari kiamat, Al-Quran datang bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai saksi. Ia bisa berkata, "Ya Allah, ia membacaku, maka muliakan ia." Atau ia bisa berkata, "Ya Allah, ia membacaku, tapi melanggarku." Na'udzubillah. Saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah, kita semua ingin dimuliakan Allah. Kita ingin dekat dengannya. Dan kita semua ingin menjadi hamba pilihannya. Maka jalannya jelas. Dekatlah dengan Al-Quran bukan hanya di lisan, tapi di kehidupan. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dan dalam setiap keputusan hidup. Semoga kelak Al-Quran menjadi penolong kita di saat tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.